Pemirsa, tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil menangkap tersangka utama kasus mayat dimutilasi lalu dicor di sebuah depo air isi ulang di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Tersangka mengaku aksinya dilatar belakangi dari dendam lantaran selama 1 bulan bekerja dengan korban, dirinya kerap mendapat kekerasan fisik. Tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil menangkap tersangka utama kasus mayat dicor di sebuah depo isi ulang di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku Muhammad Hussein yang merupakan karyawan korban ini diamankan di tempat pelariannya di Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa sore. Karena sempat berusaha melarikan diri saat itu, polisi bertindak tegas dengan menembak kakinya. Ya, karena dia sering ngomel-ngomel sama saya, makanya yang saya potong kepala, bukan mulut. Tangannya kenapa? Tangannya karena dia sering dipakai buat mukul saya. Menyesal nggak, Mas? Enggak. Usai ditangkap, polisi meminta pelaku menunjukkan barang bukti yang sempat dibuangnya sebelum melarikan diri. Hasilnya karung berisi tas milik korban serta handphone dan BPKB kendaraan yang dibuang di daerah Jabungan, Semarang. Para bersangkutan akan dijerat dengan pasal KUP pasal 340 pembunuhan berencana, di mana disebutkan dalam pasal itu ancaman hukumannya hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya warga dihebohkan dengan sosok jasad pria dicor yang ditemukan di depot air isi ulang AHS Arga Tirta di Jalan Mula Warman, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Diketahui korban bernama Irwan Huta Galung, 53 tahun, yang ternyata pemilik usaha depot air isi ulang tersebut. Belum diketahui motif pelaku yang merupakan karyawan korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa, 20 warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban tindak pidana penjualan orang TPPO di Myanmar berhasil dievakuasi. Ke-20 WNI ini kini berada di Bangkok, Thailand, didampingi pihak Kedubes Indonesia dan masih melakukan proses asesmen keimigrasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para WNI yang terjebak di Myanmar. Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Jawa Barat menyatakan proses pemulangan 20 WNI termasuk 12 orang yang berasal dari Jawa Barat masih menunggu pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia. Setiap malam kita bekerja dalam... Para WNI yang menjadi korban penyekapan atas penipuan pekerjaan oleh agen ilegal ini sudah berhasil dievakuasi. Kesemuanya kini berada di Bangkok, Thailand dan masih melakukan asesmen keimigrasian di negara tersebut. Jika sudah selesai, baru dapat kembali diterbangkan ke Indonesia. Pusat ratusan kali bahkan ribuan. Info terakhir adalah mereka sudah bergeser ke Thailand. Untuk sementara yang ada di kita datanya yang dari Jawa Barat adalah 12. Namun demikian nanti mungkin kepastiannya setelah mereka dilakukan pengecekan kembali apakah itu bertambah dari Jawa Barat atau masih tetap 12 orang. Pasca kejadian yang terjadi, BP2MI Jawa Barat turut mengimbau masyarakat bagi yang ingin bekerja di luar negeri agar jangan mudah tergiur proses perekrutan, namun harus melakukan pengecekan prosedur dan mekanisme terlebih dahulu. Sementara itu, Dewi Murni, warga Sijunjung, Sumatera Barat, orang tua Muhammad Husni Sabil, salah satu WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO di Myanmar, meminta kepada pemerintah agar anaknya segera dipulangkan dengan selamat ke tanah air. Ya, harapannya cuma satu, secepatnya pulang ke Indonesia. Cuma itu harapan satu-satunya. Sejak 22 April lalu, Dewi sudah putus kontak dengan putranya Muhammad Husni Sabil hingga muncul kabar penyekapan sejumlah WNI di Myanmar yang viral di media sosial.
Diketahui Husni beserta 19 orang rekannya pada awalnya dijanjikan berangkat ke Thailand untuk bekerja di sebuah perusahaan sebagai tenaga ahli komputer. Namun Husni dan rekan-rekannya malah dipekerjakan menjadi operator modus penipuan online di Myanmar. Buat membantu pemulangan kami di sini. Dari Bandung, Jawa Barat dan Sijunjung, Sumatera Barat, Cepi Kurnia, Beni Roska, TV One mengabarkan. Setiap malam kita bekerja dalam kondisi